Sekarang kita mulai dengan HR Basic Knowledge ya, dari mulai definition-nya terlebih dahulu. Apa sih HR Basic Knowledge itu? Kita akan bahas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, Talita itu menekankan terlebih dahulu sebelum kita membahas definisi dari HR. Talita mau bilang bahwa HR is not just about recruitment, payroll, or training. It is broader than that. Jadi kita kadang-kadang kalau mungkin fresh graduate ya terutama HR tuh rekrutmen gitu. Atau mungkin karena tahu ada penggajian, HR itu payroll. Atau mungkin kalau misalkan di kantor nggak ada pelatihan, HR itu training gitu. Itu nggak salah, itu benar. Tapi ternyata ada pilar-pilar lain yang lebih luas daripada hanya sekedar rekrutmen, payroll, dan training gitu. So, sebenarnya HRD itu apa? Kita lihat definisi secara penuhnya ya. Strukturnya, structure salary-nya, kira-kira sesuai nggak dengan standar yang ada saat ini? Kira-kira UMP-nya malah lebih tinggi nggak daripada gaji yang sekarang gitu? Itu harus dipastikan gitu. Kemudian juga analyze and evaluate wage system in companies. Jadi seorang payroll atau komben ini sebenarnya akan banyak sekali bersentuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pembuatan kebijakan tentang decision yang relate dengan haknya karyawan. Bisa kayak gitu. Karena kebayang nggak teman-teman? HR itu selalu ada di tengah-tengah. Ibaratnya kalau misalkan kamu mengimajinasikan gitu ya, ada top management, ada karyawan dengan segala macam complicated-nya. Kita tuh ada di tengah-tengah nih. Kita nggak bisa fokus banget ke atas, kita nggak bisa fokus banget ke bawah, karena kita harus di tengah-tengah gitu. Yang mendapatkan tekanan dari atas siapa? HR. HR pun yang harus mendeliver itu ke bawah. Yang dapat tekanan dari bawah siapa? HR, karena HR di tengah-tengah gitu. Jadi dengan posisi kita di press atas dan bawah, kalau kita tidak punya emotional stability yang baik, hasilnya apa? Hasilnya kita akan mudah marah. Mudah marah, tidak terkontrol, dan jadinya apa? Ya jadinya tidak akan terjadi atau tercipta keharmonisan yang seharusnya dibuat oleh seorang HR gitu ya. Kak, saya pernah lihat ada posisi magang untuk HR People and Culture. Apakah HR People and Culture ini sama dengan People and Development? Pertanyaannya bagus. Iya, sama. Jadi, um, istilah di kehadiran ini makin kesini kan makin beragam ya. Dari mulai human resource, bertransformasi menjadi human capital. Ya, kenapa bisa jadi beda? Karena point of view-nya beda. Kalau human resource melihat manusia sebagai sumber daya, yang asumsinya, analisanya pada saat itu adalah kalau sumber daya bisa habis dong value-nya gitu ya. Sedangkan kalau human capital melihat seseorang sebagai aset capital yang semakin lama bukan habis value-nya, malah makin bertambah